Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Ibu berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Nining Sirotim. Di situ ada nomor WA saya, barangkali ada pertanyaan atau masukan atau apapun yang berkenaan dengan pembelajaran, silakan langsung ke WA saya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab ketentuan toharoh. Adapun tujuan pembelajaran materi ini yaitu kalian diharapkan dapat memahami beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ketentuan bersuci menurut syariat Islam. Adapun sub materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua dasar hukum bersuci, kemudian macam-macam air dan cara bersuci. Untuk yang pertama yaitu pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Menurut bahasa, toharoh yaitu bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah syara, toharoh yaitu mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas ataupun najis. Yang kedua, dasar hukum bersuci. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Muddathir ayat 4 yang berbunyi wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Selain itu juga dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 6. Bisa kalian lihat di slide. Untuk selanjutnya yaitu tentang macam-macam air. Ada 4 macam air yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan seperti air ledeng, air sungai, air hujan, air laut, air sumur, air mata air. Yang kedua air mustakmal, yaitu air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Seperti air susu, air kelapa, air kopi, air teh, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu air musyammas. Apa itu air musyammas? Yaitu air yang suci tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Yaitu air yang terkena panas matahari di tempat logam karena akan merusak jaringan kulit kita. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang suci yang terkena najis sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci. Untuk selanjutnya, bagaimana cara bersuci atau mensucikan diri dari hadas maupun najis? Perlu kalian ketahui bahwasannya hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan yang kedua hadas kecil. Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan cara mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Sedangkan cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air. Sedangkan bagaimana cara bersuci dari najis? Perlu kalian ketahui bahwasannya najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawasito atau najis sedang. Dan juga najis mughalado atau najis berat. Bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah atau ringan? Yaitu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Untuk najis mutawasito, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat bau, warna maupun rupanya. Yang ketiga yaitu najis mughalado atau najis berat. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara lebih dulu dihilangkan wujud benda najisnya, kemudian dicuci dan dibilas sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Demikian tadi yang bisa ibu saya sampaikan.
Semoga materi yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat. Silakan apabila ada pertanyaan atau apapun bisa langsung ke WA saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.